Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara menginput database antar sheet. Kemungkinan nanti bisa digunakan juga beda workbook ya teman-teman, tinggal penambahan sedikit code aja. Oke, filenya masih tetap di latihan 2 lestro dalam kurung awal titik xlsx. Sebelumnya kita belajar mengenai baris akhir yang ini ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman. Nah, skenario nya kita punya dua sheet depan dan sheet database. Sheet depan ada nama, jenis kelamin, usia. Nanti kita isi teman-teman, kemudian kita jadikan variabel terlebih dahulu. Setelah itu data variabel yang kita ambil di sini kita akan masukkan di sini teman-teman, di satu row setelah baris terakhir. Bagaimana sih caranya? Oke, kita mulai ya teman-teman. Pertama ke Visual Basic seperti biasa. Saya mau bikin di modul 2 aja deh teman-teman. Modul bisa banyak ya teman-teman, jangan ragu, gak usah terlalu bingung. Sub input data. Oke, kita balik lagi ke Excel biar tahu. Saya akan membuat dimensioning, 3 jenis dimensioning: nama, jenis kelamin, usia. Nama ini kemungkinan string, jenis kelamin string, usia ini integer. Oke, dim nama, kelamin as string, dim usia as integer. Oke, setelah dimensioning kita akan menginput variabel dari cell value. Nama sama dengan cell berapa ya tadi, saya lupa. Ini ya teman-teman, 3 terus 4 3 5 3 ya teman-teman. 3,3 titik value. Kelamin cell 4,3 titik value. Usia sama dengan cell 5,3 titik value. Atau bisa juga dituliskan seperti ini teman-teman, width worksheet depan and width. Nama sama dengan titik cell 3,3 titik value. Kelamin sama dengan titik cell 4,3 titik value. Usia sama dengan titik cell 5,3 titik value. Oke, ini bedanya apa sih sama yang di atas? Kalau yang di atas penggunaannya kita harus menselect dulu worksheet depan. Jadi kita harus, misalnya dari sheet database kita harus select dulu sheet depan, baru bisa diambil data di sheet depan. Tetapi kalau dengan ini with worksheet depan and with, maksudnya gini teman-teman, kita bisa gunakan ini di beda sheet, akan tetap berjalan karena ada kalimat worksheet depan di sini. With maksudnya sama aja seperti kalimat ini teman-teman.
sebetulnya tulisannya sama teman-teman. Di sini ada worksheet juga, di sini ada worksheet juga, di sini ada worksheet juga. Fungsinya width and width adalah memotong kode apapun yang ada di sini. Sebetulnya depannya ada worksheet depannya, cuman karena sudah ada width dan end width, penggunaannya kita singkat saja dengan titik saja. Sebetulnya sama kayak gini teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi kita mau pakai yang mana nih? Kita pakai yang ini aja deh ya. Ini kita remark aja supaya enggak jalan, hanya dianggap komen. Oke, pengambilan data variabel sudah. Sekarang kita mau ke sheet database. Kita sudah ngambil data-data di sini, dimasukkan ke dalam variabel. Kemudian rencananya kita akan menaruh di sini. Nah, inilah fungsi baris terakhir teman-teman, supaya peletakan datanya itu ada di paling bawah, tidak menumpuk di sini saja. Itulah teman-teman. Jadi kalau ada penambahan data akan jatuh di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Jadi yang perlu kita cari apa teman-teman? Betul, baris terakhir ini teman-teman. Oke. Jadi kita kasih remark aja teman-teman biar terhafal ya. Ini untuk menginput variabel dari data sheet depan. Itu ya teman-teman. Ini untuk mengecek baris terakhir di database. Sama seperti tadi, cuman agar tidak bolak-balik antar sheet, kita tambahkan worksheet database titik cells titik cell titik row titik count koma 1 titik n cell up titik row. Ini baris akhir. Nah, karena saya belum memasukkan ini ke dalam variabel, jadi tinggal kita tambahin aja di sini teman-teman, baris akhir. Oke, jadi kita sudah mendimensioni baris terakhir ini sebagai integer di sini. Baru pengisian database dari variabel width worksheet database. Oke, huruf besar ya teman-teman ya, kan? Nah, ini huruf besar. Penamaan sheet kalau misalnya ada huruf besarnya, di kode VBA nya juga harus menggunakan huruf besar. Database titik. Oke, and width. Jangan lupa setiap ada width harus ditutup dengan and width. Titik cell baris akhir ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena kita ingin mencari row yang kosong ya teman-teman di bawah data terakhir. Data terakhir kan di row 6, rencana kita mau ngisi di row 7, jadi harus ditambah 1 ya. Oke, koma 1 titik value, koma 1 berarti di kolom A sama dengan ini kita masukkan apa teman-teman? Nama ya teman-teman. Jadi ini akan baris terakhir ditambah 1, koma 1 karena di kolom A isinya apa? Variabel nama.
titik sel baris akhir plus 1,2 karena akan diisi di kolom B, value sama dengan kelamin, jenis kelamin ya teman-teman. Ini D titik sel baris akhir plus 1,3 titik value sama dengan usia. Oke, kita kasih message box saja. Message box sudah terinput. Oh, ini data sudah diinputkan ke dalam database. Oke, sama sepertinya pakai with. Sebetulnya di sini ada with, di sini ada worksheet database titik sel garis terakhir plus 1,1 titik value. Di sini juga sebetulnya ada worksheet database sel baris terakhir plus 1,2 titik value. Di sini juga sama. Jadi untuk mengurangi kerjaan kita ketik mengetik, kita tinggal potong aja di sini ya teman-teman. Oke, itulah fungsi with teman-teman, sebagai shortcut penulisan kode di VBA. Nah, apa sih bedanya antara mengambil data variabel dengan meletakkan data variabel ke database? Apabila mengambil data, biasanya variabelnya ada di depan, address value-nya ada di belakang, sedangkan pengisian atau output dari variabel biasanya address selnya ada di depan, variabel ada di belakang. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Oke, kali ini kita tidak membuat tombol karena sebetulnya gambar atau shape pun bisa kita jadikan sebagai button dan di-assign ke makro. Kita coba ya teman-teman, insert, ini kita coba pakai shape. Saya mau bentuk yang ini aja teman-teman. Kalau pakai shape warna-warni ya teman-teman, itu saya sukanya. Oke, kita assign. Tadi nama makronya adalah input data. Oke, sekarang kita coba teman-teman. Misalnya namanya Ujang, laki-laki, usianya 40 tahun. Kita coba ya teman-teman. Data sudah diinput ke database. Oke, apakah benar si Ujang ini masuk ke database? Kita cek. Nah, ini benar kan teman-teman, masuk ke database. Oke, kita coba lagi, ganti Ujang deh. Wawan, pria, biar beda ketahuannya, usianya 35 misalnya. Nah, jadi baris terakhir akan menghitung lagi seperti itu. Cuman saya pengen ketika saya klik ini input data, setelah data di input ini pengen jadi kosong nih teman-teman. Gimana sih caranya? Gimana ya? Caranya gampang teman-teman. Kita tambahin aja di sini. Kita ambil dari sini aja. Copy.
tapi saya malas ngetik teman-teman. Paste. Ini sheet depan ya, karena kita mau mengosongkan depan. Ini kita dari sini nih, tiga koma tiga, 4,3, 5,3. Kita tinggal bisa begini. Oke, sama kan kayak gini teman-teman, cuman ini kita balik aja sama dengannya, artinya kita kosongkan. Kita coba ya teman-teman. Mati. Wanita 19 tahun. Kita input. Seharusnya begitu saya klik ini, proses berikutnya adalah mengosongkan ini. Oke, kosong. Oke, seperti itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat.